Dan terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk bisa memberikan kesaksian lagi. Dan Ibu Asdida kemarin minta saya untuk bersaksi lagi untuk bagaimana ceritanya perjalanan saya bisa sampai ke Batu Bulan itu ya. Waktu saya sudah mengenal Tuhan Yesus selama 2 tahun itu, saya rutin berdoa ya pada Tuhan, minta saya bilang sama Tuhan, saya butuh tempat untuk saya beternak ayam. Itu bukan beternak kambing, ayam petelur. Dan saya bilang sama Tuhan, untuk beli tanah saya tidak mampu, mungkin saya sewa gitu. Tapi saya belum pernah tinggal sendirian, karena selama ini saya tinggal sama kakak dari Ramli ya. Kalau saya tinggal sendirian, mungkin tetangga kiri kanan akan ada yang gosip atau apa, itu yang saya takutkan dulu. Dan saya bilang sama Tuhan, bantu saya Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu, Tuhan tahu akan ada corona gitu ya. Dan memang saya dulu punya toko kecil-kecilan, minimarket, di mana toko saya itu full mengandalkan tamu yang ada di depan toko, Hotel B di Hotel Batavia yang dekat Transmart bu ya. Kalau pernah dengar Garmen Animal, Sinon Bonjol di sana ada. Nah, tadi berseberang ya, toko saya ada di timur dan hotel itu ada di barat, dan itu jalan Imam Bonjol. Lalu adalah proyek untuk membelah jalan itu, memperlebar jalan itu dan membelah itu artinya disekat ya, jalan Imam Bonjol disekat. Jadi otomatis tamu-tamu yang ada di hotel untuk belanja ke toko sudah tidak bisa lagi karena tingginya pemisahnya. Tadi pelanggan-pelanggan saya yang dari Legian, Jimbaran, Kute, sampai yang Bukit, sampai Kota Dua ini, kalau dia pulang kerja malam-malam lewat Imam Bonjol, biasanya dia mampir setelah jalan itu dipisahkan di tembok ya. Tadi tidak bisa mampir gitu. Jadi penghasilannya anjlok gitu. Ditambah lagi corona, tamu di hotel tersebut 90% itu adalah tamu Chinese ya. Biasanya sekali datang 5 piece gitu. Nah, itulah yang membuat toko saya masih bisa hidup lah gitu. Sebenarnya corona, jadi hotel itu tidak kedatangan tamu karena corona pertama kali ada di Cina gitu. Dan tokonya pun sepi, jalannya dijadikan kuat, di tembok, corona, dan ditambah lagi saya tidak boleh perpanjang sama tuan rumah tokonya. Singkat cerita, kenapa saya sampai ada ke Batu Bulan? Memang ini sudah bagian dari rencana Tuhan, karena Tuhan mengajarkan saya beternak kambing. Tanpa saya pernah bercita-cita untuk menjadi seorang peternak kambing. Diawali dengan ada seekor anjing di depan rumah yang lagi beranak. Karena tetangga kiri kanan tidak suka dengan anjing tersebut. Ini anjing liar ya. Jadi saya bingung mau naruh anjing di mana gitu. Karena saya udah sering kasih makan ini anjing. Dan saya ingat akan saya punya saudara di Batu Bulan, Batu Yang, yaitu Nyoman Awe, di mana keluarganya yang saya ingat suka sama anjing. Jadi saya datang ke Batu Bulan untuk menawarkan anak-anak anjing gitu ya. Nah, akhirnya saya ketemu lagi sama Nyoman Awe, di mana udah belasan tahun saya tidak pernah ketemu. Dan waktu dulu dia pernah tinggal di Kute. Waktu saya masih kuliah di BLP Nusa Dua, dia udah tinggal di Kute selama 2 tahun oleh karena dia sakit. Bukan sakit tangannya begini ya Pak Deh. Dulu dia sakitnya sakit di dalam gitu. Jadi dia tinggal di Kute tuh biar bisa dirawat sama ibu saya. Karena dia tidak boleh makan nasi, dia makannya kentang aja, tidak boleh yang lain-lain. Dan dia selama 2 tahun di Kute, dan dia sembuh, dan dia ditarik lagi ke kampungnya. Nah, setelah itu saya tidak ketemu lagi sama dia, dan hampir belasan tahun lebih lah. Dan saat saya ketemu sama dia, saya kaget, dia tangannya mulai gini, dan saya kasihan sama dia. Singkat cerita, anjing yang saya tawarkan di sana ditolak karena mereka nak mau ada anjing banyak gitu. Saya maklum lah karena mereka ekonominya gitu, jadi tidak bisa kasih makan anjing.
dan saya tidak apa-apa, dan saya ketemu sama dia udah senang. Saya ingat kalau dia pernah cerita punya sawah luas, dan saya ingin tahu gimana sawahmu. Antar saya sama dia, akhirnya diantar. Saat diantar ke sawahnya itu, baru saya ingat di mana saya pernah meminta sama Tuhan tempat untuk saya beternak ayam. Dan saya bilang sama dia, "Bang, saya mau sewa lahan di dekat tempat ini untuk saya bisa beternak ayam." Nah, dia bilang begini sama saya, "Ini tidak usah sewa tanah, pakai tanah saya aja. Tinggal di sini sama saya, biar saya ada teman ngobrol." Jadi saya tunjukkan, Bu, jadi saya ikuti apa yang dia katakan, dan di sanalah saya bangun pondok. Dari perkenalan saya dengan tukang yang bekerja di pondok saya itu, dari obrolan-obrolan itu muncullah ide untuk beternak kambing. Dari sanalah awal saya beternak kambing, dan juga muncul ide-ide untuk bikin kolam ikan, kolam di mana saya dibaptiskan pertama kali di sana. Dan saya singkat cerita, dari beternak kambing dan dari beternak ayam, bukan ayam telur ya, ayam kampung lebih jadinya. Terus saya berkenalan dengan seseorang yang juga dia penjual ayam di pasar. Dia berjualan di pasar Sesetan, pasar Kedut Japo itu, yang kalau ada yang pernah tahu dekat Tapang Pego. Awal dia datang memang ini sudah menjadi bagian rencana Tuhan. Malam itu sebelum saya ketemu dengan orang ini, saya berseru memanggil Tuhan, karena saya sudah 2 tahun lebih memohon sama Tuhan agar saya bisa segera dibaptis, tetapi saya tidak punya teman gereja, tidak punya kenalan orang gereja, dan tidak punya kenalan pendeta. Dan saya, apalagi setelah saya pindah ke Batu Bulan, saya sudah jarang ke Denpasar. Jadi saya sudah inilah harapan untuk dibaptis sudah tipis itulah pikiran saya waktu itu, karena saya udah tinggal di Batu Bulan dan sibuk dari sana untuk narik. Jadi untuk ke Denpasar untuk mencari-cari gereja itu udah sedikit waktunya saya. Tapi saya tidak punya harapan. Saya bilang ke Tuhan, hari itu, malam itu, saya mau dibaptis, tapi saya tidak punya kenalan pendeta ataupun gereja. Kaki saya berat untuk melangkah. Saya orang pemalu. Besok saya kalau mati, saya belum dibaptis. Apa engkau mau terima saya? Gitu saya bilang sama Tuhan. Karena saya tahu kan juga baptisan itulah materai, bagian dari materai, dimana kita dimateraikan oleh baptisan itu ya. Dan akhirnya besoknya datanglah pembeli ayam kampung ini datang ke pondok saya, dan saya kenalan sama dia ini lewat Facebook. Jadi udah bagian dari rencana Tuhan, kenalkan saya dengan dia. Saya nggak tahu kalau dia itu seorang pendeta. Nah, awal datang biasalah kan ngobrol-ngobrol, dan dari akhir cerita dia bilang amin gitu ya. Karena yang saya tahu yang bilang amin itu banyak orang Kristen. Jadi saya tanya, kamu Kristen ya bro, gitu. Dia pendeta, dia belum tahu dia pendeta. Karena dia bro-broan dengan saya, dan saya bro-broan juga. Gitu. Nah, kamu Kristen ya bro? Ya bro gitu. Kamu orang mana? Orang Batak bro udah. Oh kamu punya marga ya bro ya? Ya apa sih Taurus tidak bilang gitu. Wah hebat orang Batak ya. Dari marganya itu dia tahu silsilah keluarganya yang dulu ya. Hanya jangan-jangan ini orang Kristen KTP lagi saya jumpai ini Kristen, tapi kalau ditanya kita nggak paham gitu. Itu saya biasa selama menyelidiki saya. Akhirnya saya tes orang ini paham tentang kekristenan enggak? Akhirnya saya tanya, ada nggak di dunia ini suku bangsa yang sampai ribuan tahun dia tahu keturunannya asal usul? Ada Israel gitu ya. Oh hebat kamu gitu. Kamu Kristen betul-betul ada gitu ya. Ya ada bro gitu ya. Akhirnya saya bilang saya orang percaya bro gitu. Kaget dia. Gimana saya tahu kamu orang percaya gitu? Saya juga nggak ngerti pertanyaannya itu. Akhirnya 3 kali dia lontarkan pertanyaannya itu. Akhirnya dia bilang, dan dia ngerti saya nggak mengerti akan pertanyaannya dia. Kamu sudah dibaptis? Nah, itu dah. Ya itu dah, saya minta kemarin sama Tuhan. Sampai nangis saya berdoa minta dibaptis. Kamu mau dibaptis? Ya mau udah. Kapan kamu mau dibaptis? Sekarang aja boleh nggak gitu? Di sini di mana gitu kan? Ada sungai, ada kolam. Saya buat kolam. Wah bagus. Sana aja baptis kamu udah. Saya kan ragu-ragu sama orangnya.
karena orangnya masih muda, umur 30-an ya, orangnya botak tuh. Karena di benak saya seorang pendeta itu umurnya ya udah tua gitu, rambut ubanan, berbuncit ya, badan tambun, besar gitu. Kira-kira begitu waktu itu. Akhirnya pendeta ini tahu kalau saya ragu akan dia seorang pendeta karena dia mengaku diri saya pendeta gitu dia bilang. Dan dia tahu dari muka saya, dia tahu kalau saya ragu. Akhirnya gini aja bro, besok aku datang bawa teman lagi 2. Saat pendeta itu datang pertama kali itu adalah hari Kamis. Besoknya dia datang hari Jumat, dia bawa teman lagi 2 orang. Jadi 3 pendeta datang ke saya. Dan hari Jumat saya dibaptis. Dan saya ingat hari Minggu tahun 25, hari pertama saya ke gereja. Saat saya dibaptis, malamnya itu baru saya sadar bahwa Tuhan baik sama saya. Saya tidak perlu jauh-jauh datang ke Denpasar, cari gereja, keliling, cari pendeta, saya dibaptis. Tapi Tuhan baik, dia kirim 3 pendeta sekaligus. Dan saya dibaptis di kolam di mana sudah Tuhan persiapkan untuk saya. Dan akhirnya, jika cerita, saya nyampe di gereja Advent juga karena ini bagian dari rencana Tuhan, di mana awal-awal saya mengenal tentang gereja Advent dari Amazing Faith itu saat saya baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus di dagang di warung arah itu. Di sanalah Tuhan memperkenalkan Amazing Faith. Tetapi karena saya belum mengenal apa itu kekristenan, dia lewat begitu saja. Tapi Tuhan sudah memperkenalkan di sana. Dan setelah saya bergereja, Tuhan tahu kerinduan saya dan Tuhan munculkan lagi Amazing Faith itu, dan saya sadar saya butuh tempat ini saya bergereja karena saya mengasihi Tuhan Yesus sepenuh hati, sepenuh jiwa dan akal bagi saya. Dimana dia berfirman, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintah." Dan ada perintah Tuhan yang saya lalaikan saat itu, yaitu hari Sabat. Saya ingin menguduskan hari Sabat dan saya ingin menyembah dan memuji Tuhan pada hari Sabat. Dan itulah kerinduan saya dan Tuhan tahu. Dan juga banyak hal yang saya dapat dari pengajaran Amazing Faith. Dan itulah perjalanan saya ya dari Denpasar ke Batu Tular. Dulu waktu di gereja yang sebelumnya, tempat saya dulu, saya tuh tidak ada kerinduan saya untuk memberikan kesaksian. Walaupun saya dipaksa, saya tidak mau. Entah kenapa saya tidak tahu. Tapi setelah saya ada di gereja Advent, kerinduan saya untuk bersaksi itu ada. Dan saya tahu Tuhan ingin saya bersaksi. Dan itu bagian dari perintah Tuhan, di mana Tuhan berfirman di Matius 5 ayat 15-16 ya, kamulah terang dunia. Dimana dari saksi itu adalah bagian terang, menerangkan, bukan bersaksi di hadapan orang-orang akan kebaikan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan di hadapan orang banyak, di depan jemaat dan di depan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.